Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ketahuilah bahwasanya salat merupakan tiang agama dan merupakan pondasi Islam yang paling kuat, yang paling kokoh setelah dua kalimat syahadat. Dan kedudukan salat di dalam agama sama seperti kedudukan kepala di dalam tubuh. Adakah tubuh yang bisa hidup berjalan tanpa kepala? Begitu pula tidak ada agama, tidak ada Islam, barang siapa yang tidak mengerjakan salat 5 waktu. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawat was salatil wusta wa gumu lillahi ganitin. Agar kita perhatian di dalam pelaksanaan salat 5 waktu, terutama as-salatul wusta. Yang mana as-salatul wusta tersebut, sebagaimana kata ulama, merupakan salat asar, dan hendaknya kalian berdiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah ta'ala, salat dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan mengilhamkan kecerdasan bagi kita sekalian, dan Allah ta'ala jaga kita dari segala keburukan, baik yang bersumber dari nafsu kita maupun dari orang lain, dan dijadikan kita semua sebagai orang-orang yang perhatian terhadap perkara salat waktu, yang khusyuk dalam melaksanakan salat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua senantiasa berada di dalam salat sebagaimana diperintahkan oleh Allah ta'ala terhadap hamba-hambanya kaum mukminin. Salat 5 waktu tersebut adalah salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Yang mana salat zuhur merupakan salat yang pertama muncul di dalam Islam setelah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketahuilah di antara salat 5 waktu ini, yang 5 waktu ini tidak boleh satu pun dikurangi, ditinggalkan. Semuanya 5 waktu ini harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Dan as-salatul wusta adalah salat asar yang disebutkan di dalam ayat ini, was-salatil wusta. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Disebutkan salat al-wusta di sini, ditambahkan lagi sebutannya dikarenakan ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal ini dikenal, kemuliaan salat asar itu dikenal di dalam agama Islam. Sesungguhnya ketika waktu terjadi disyariatkan salatul khauf, artinya salat dalam kondisi peperangan, itu sebelumnya ketika dua barisan antara kaum muslimin dan musyrikin mereka saling berhadapan, maka tiba-tiba masuk waktu salat zuhur, maka muslimin pun melaksanakan salat zuhur dan musyrikin hanya menatap saja. Hingga akhirnya selesai salat zuhur tersebut dilaksanakan, maka kaum musyrikin berkata, kenapa kita tidak menyerbu mereka tatkala mereka sedang salat, tatkala mereka barusan sedang salat? Maka kaum musyrikin di antara mereka berkata, jangan khawatir, nanti sebentar lagi akan masuk waktu sholat mereka, di mana sholat yang akan masuk di petang hari ini adalah sholat yang lebih mereka sukai daripada diri mereka, daripada harta mereka, daripada anak-anak mereka. Tidak mungkin mereka tinggalkan, pasti mereka akan sholat dan laksanakan. Maka saat mereka sholat, melaksanakan sholat yang paling favorit bagi mereka, kita serbu mereka. Maka saat itulah Allah Ta'ala turunkan anjuran atau perintah salat khauf, salat di dalam keadaan berperang, yang mana banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani maksudnya di sini bahwasanya dikenal bahkan di kalangan kaum musyrikin, salat asar merupakan salat favorit, salat yang tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang sangat diperhatikan dan disukai secara khusus lebih daripada salat-salat 5 waktu lainnya, yang juga tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Memuji orang-orang yang senantiasa merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendirikan salat dan takwalah kepada Allah taala, jangan kalian menjadi tergolong sebagai orang-orang musyrikin. Sesungguhnya rujuk kepada Allah taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat sesuai dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah keharusan.
Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum anil laghwi muridun, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafidhun, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Telah beruntung kaum mukminin. Siapa gerangan mereka? Mereka kaum mukminin yang beruntung adalah yang khusyuk di dalam salat mereka, yang mana mereka berpaling dari segala macam kelalaian, dan juga mereka menunaikan zakat, menjaga aurat dan kemaluan mereka. Artinya mereka tidak melakukan maksiat yang melibatkan kemaluan. Mereka hanya menempatkannya pada istri mereka yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang menunaikan janji setia dan amanat mereka kepada Allah taala. Mereka itulah orang yang menjaga salat hingga mereka terjaga dari perbuatan yang keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala nyatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Manusia itu sifatnya banyak berkeluh kesah. Artinya kalau mereka mendapatkan kesusahan, mereka mengeluh. Apabila mereka mendapatkan kesenangan, mereka kikir, mereka bakhil, mereka pelit. Kecuali illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang salat yang mana mereka selalu di dalam salat, selalu di dalam salat. Artinya saat mereka sudah selesai salat pun mereka tidak lepas pengaruh salat dari diri mereka dalam keseharian mereka, di dalam urusan mereka, di dalam pekerjaan, dalam cara mereka bersosialisasi dan berkomunitas di antara mereka satu sama lain. Mereka inilah manusia yang selamat daripada sifat keluh kesah, dari sifat kekikiran, daripada keburukan dan hal-hal yang tercela lainnya. Hakadha, sebab sifat-sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang mungkar. Sedangkan salat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dirikanlah salat sebab salat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala punya pengaruh besar. Artinya pun juga patut dipahami bahwasanya pengaruh salat itu sangat besar di dalam merubah kemungkaran, di dalam menggalakkan dan menyebarkan kebaikan. Mendirikan salat dengan sebenar-benarnya itu memiliki peran yang sangat besar di dalam berdirinya ma'ruf dan hilangnya mungkar. Dan sungguh dibandingkan apapun juga, wala dzikrullahi akbar, zikir yang merupakan salat bagian daripada zikir itu punya pengaruh besar, membawa perubahan besar di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Maka fal musalli, orang yang salat, yang mendirikan salat, artinya selalu dijaga salat itu jangan sampai pernah tumbang. Selalu dia jaga, selalu dia dirikan, jangan sampai salat itu tumbang. Orang yang mendirikan salat sebagaimana sesuai diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, salatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, mencegah dia dari hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian, bagaimana kalian salat, bagaimana cara kita salat ya Rasulullah? Kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, seperti apa? Sebagaimana kalian melihat aku salat, salatlah seperti itu. Karenanya itu tirulah salatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu perlu diingat juga, kita pernah membahas tentang kajian ilmu dan juga tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Kajian ilmu apapun juga itu harus bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat sebagaimana kita melihat salatnya Rasulullah. Kalau kita tidak melihat salatnya Rasulullah, sahabat melihat salatnya Rasulullah, tabi'in melihat salatnya sahabat, tabi'in melihat salatnya tabi'in, dan begitu silsilah itu menyambung. Kita melihat salatnya guru kita, mereka melihat salat gurunya terus sampai ke atas, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sanad di dalam cara salat, sanad di dalam cara beribadat. Khudhu anni manasikakum, ambil dari saya metode dan cara kalian di dalam beribadat. Karenanya itu, inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Bagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin dan oleh para ulama, ilmu ini adalah agama. Maka lihat-lihat dari mana kita mengambil agama kita. Dan juga dikatakan bahwasanya laula sanad lagala man syaa bima syaa. Kalau bukan keberadaan sanad silsilah keilmuan ini, maka seseorang akan mengklaim, mengatasnamakan sesuatu, berbicara akan sesuatu seenak perutnya tanpa didasari ilmu. Tapi harus tahu dari mana sumbernya, dari mana kamu dapatkan ini. Tidak cukup kita berguru hanya kepada kitab, atau zaman sekarang berguru kepada internet, kepada media sosial, ataupun kepada media elektronik, atau berguru dari radio, atau dari kitab kecil, atau dari buletin, atau dari televisi, yang di situ penyampaian disampaikan oleh orang-orang yang tidak jelas asal usulnya. Cari tahu siapa orangnya, berguru kepada siapa, menimba ilmunya dari siapa, apa yang dia sampaikan sanadnya menyambung kepada Rasulullah. Oh, sanad keilmuannya menyambung, pemahamannya bagaimana? Oh, dia menyampaikan Al-Quran. Begitu juga, bukan hanya keilmuan yang sanadnya harus tersambung, tapi juga pemahaman dengan pemahaman yang menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Sebab Nabi Muhammad bersabda, man takallama fil Qur'an bighairi ilmin wa fi riwayah bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara mengatasnamakan Al-Quran tanpa didasari ilmu, atau dalam riwayat berbicara tentang Al-Quran menurut pendapatnya pribadi, menurut saya rasa, artinya, kayaknya, kalau enggak salah, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran atau ahadits Nabi Muhammad tanpa didasari ilmu, maka bersiaplah dengan pondasi dia, dengan singgasana dia di dalam api neraka. Karenanya pemahaman harus dengan pemahaman yang sanadnya menyambung kepada Rasulullah SAW dalam pemahaman Al-Quran, dalam pemahaman nusus ahadits Nabi Muhammad SAW. Sebab man kana syaikhu kitabuh fa khata'uh aktsar min shawabih. Barang siapa yang berguru hanya kepada kitab saja, gurunya siapa? Langsung dari kitab tanpa ada yang membimbing dia, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Ada lagi orang berguru kepada kaset, kasetnya kusut, maka amalannya pun juga akan menjadi kusut juga, akan menjadi rusak juga. Karenanya itu, ayo, segala sesuatu itu harus ada sanad, ada sumbernya. Sebab sanad, silsilah keilmuan, ini merupakan nasab umat ini kepada Nabi Muhammad. Nasab umat kepada Nabi adalah sanad, itu nasabnya kita kepada Rasulullah. Nasab umat kepada Rasulullah adalah sanad keilmuan. Sebagaimana juga nasab seseorang kepada ayahnya, kepada kakeknya fulan, anaknya fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Oh, itu kakeknya jelas. Begitu juga umat, nasab mereka kepada nabi mereka adalah sanad keilmuan, mengambil dari guru bernama fulan, gurunya ngambil dari guru yang bernama fulan, terus sampai kepada Rasulullah SAW dari ulama yang jelas asal usulnya. Sebab zaman sekarang itu banyak penipuan yang mengatasnamakan agama, banyak ulama jejadian, banyak pula hal-hal yang mengatasnamakan Islam padahal itu gadungan. Karenanya jaga diri kita. Problem zaman sekarang itu adalah dua: kebodohan tidak belajar ilmu agama, ataupun salah belajar ilmu agama dari orang-orang yang tidak jelas asal usulnya. Baru dia belajar sebentaran, hafal 2-3 hadis, udah bisa mengkafirkan orang, mensyirikkan orang, membedahkan orang, mencaci, mencemooh, mencerca orang lain, dan menjadikan itu semua bagian daripada agama. Padahal Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan hal-hal yang buruk tersebut. Nah, karenanya kembali ke bahasan kita tentang sholat. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuai dengan metode, dengan cara yang sampai kepada kita melalui para ulama, melalui para ulama besar yang menyambung. Mereka menyampaikan dari ulama sebelumnya sampai kepada sahabat yang melihat langsung salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtida, peneladanan yang sempurna terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam hal yang sunnah, tapi yang fardunya, yang sunnahnya, yang adabnya, mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu ada fisik, ada penampilan luar dari salat, yang mana
hakikat batin dari sebagaimana salat memiliki penampilan luar, punya fisik, punya zahir, juga punya bentuk batin yang merupakan hakikat daripada salat. Salat tidak sempurna, melainkan dua-duanya harus kita dirikan dengan sebenar-benarnya. Zahirnya mesti betul, fisiknya mesti betul, ya, luarnya bacaan yang nampak, yang terdengar harus betul, dan juga adab batinnya, hakikat salat juga harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Sehingga zahir daripada salat seperti berdirinya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, ada syaratnya bacaan dengan benar. Rukuk ada syaratnya sendiri, sujud ada cara dan syaratnya sendiri yang benar. Dan begitulah daripada kegiatan-kegiatan yang zahir di dalam salat. Ada juga hakikat batin daripada salat, seperti khusyuk, seperti kehadiran hati, seperti kesempurnaan ikhlas, seperti berusaha merenungi dan memahami makna yang terkandung dalam bacaan, dalam tasbih, dan dari beragam ritual-ritual batin yang ada di dalam salat. Zahirnya salat itu adalah tugasnya badan, tugasnya tubuh. Adapun batinnya salat itu adalah tugasnya jiwa, tugasnya hati, tugasnya sanubari. Sebab hati adalah tempat pandangan Allah Ta'ala. Allah tidak melihat kepada fisik kita, namun batin kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan salat hanya sekedar batin saja tanpa fisik, itu namanya belum salat. Dan fisik tanpa batin, Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dirikan salat untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi harus ada batinnya juga. Wal Imamul Ghazali bagaimana menyebutkan tentang orang yang mendirikan salat hanya mengutamakan zahirnya saja, hanya mengutamakan fisik, namun dia melalaikan hakikat batin daripada salat tersebut. Sama seperti orang yang menghadiahkan kepada raja sebuah kotak yang besar, kotak kado, hadiah luarnya bagus, dengan pita, dengan bungkus kadonya. Tapi begitu dibuka dalamnya kosong, melompong. Atau memberikan hadiah sebuah hewan yang indah, yang bagus, tapi sudah jadi bangkai, dalamnya busuk, sudah mati. Ini dia mau pahala atau mau mengejek sang raja, sang majikan tersebut. Maka dia bukan pahala yang dia dapat, tapi hukuman karena telah menghina kepada raja. Dan kita ketika sholat, kita menghadap kepada raja di atas semua raja, Allah Rabbul Alamin. Karenanya itu, kita di dalam sholat kita memberikan hadiah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menghadap kepada Allah. Kita mengajukan upeti kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karenanya jangan kita buat upeti itu menjadi cacat, menjadi rusak, sehingga kita dianggap mengejek kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ilal ugubati asra. Kata Imam Hasanul Basri, setiap salat kalau di situ tidak ada kehadiran hati, enggak ada kekhusyuan, akhirnya bukan pahala, lebih dekat kepada hukuman dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara poin penting di dalam salat itu adalah kita harus perhatian dengan masalah bersuci. Harus suci badan, harus suci baju, harus suci tempat dari hal-hal yang najis. Rasulullah bersabda, at-tahur miftahus shalah. Bersuci adalah kunci daripada salat. At-tahur syatrul iman. Bersuci adalah setengah daripada keimanan, setengah bagian daripada keimanan. Dan juga di dalam salat itu kita berwudu dengan tekun, dengan benar, di dalam wudunya, di dalam basuhannya. Jangan sampai ada yang luput dari basuhan. Sebab barang siapa orang yang was-was di dalam wudunya itu, wudunya was-was, otomatis salatnya was-was. Dalam berwudu jangan kita mubadzir, membuang-buang air. Sebab was-was di dalam wudu, was-was di dalam salat itu adalah bisikan dan gangguan dari syaitan yang ingin menipu orang yang ilmunya sedikit, yang akalnya kurang. Yang ilmunya sedikit, yang akalnya kurang, akan tertipu dengan penyakit was-was tersebut. Jangan kita terpengaruh dengan bisikan syaitan yang ingin mengganggu kita. Sebab orang yang was-was itu adalah orang yang bodoh akan sunnah, yang tidak mengerti akan sunnah, atau ada cacat di dalam pola fikir dan akalnya. Dan madhabnya para salafus saleh di dalam bersuci itu adalah madhab yang terpuji, madhab yang wasat, madhab yang mulia. Apalagi kita banyak mengikuti madhab al-imam Muhammad bin Idris Syafi'i dan juga imam-imam madhab lainnya, merupakan madhab-madhab yang terpuji seperti madhabnya Maliki, Hanafi, Hambali, dan mayoritas kita di Indonesia ini mengikuti madhab al-imam Syafi'i. Maka kita cari
tahu cara bersuci yang benar, yang betul menurut para ulama, menurut para fuqaha. Dan hendaknya kita pandai menjaga wudu. Itu kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salawat wa azka taslim. Itu dikatakan, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak. Wahai Musa, apabila engkau ditimpa musibah sedangkan engkau dalam keadaan tidak berwudu, tidak dalam keadaan suci, lantas engkau terkena musibah, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Justru dengan wudu itulah yang membentengi kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak baik. Diriwayatkan barang siapa yang mengambil air wudu, dia perbagus wudunya dengan baik, dengan seksama, maka ketika dia membasuh anggota tubuhnya itu, air yang jatuh ke bawah bersama dengan dosa-dosa dia yang menempel di tubuh itu ikut turun ke bawah, ikut jatuh bersama jatuhnya air ke tanah, ke bumi. Dan dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan telah suci. Baru wudu, belum sholat, tapi dia telah suci daripada dosa-dosa dia. Wahakadha, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang gemar bertaubat dan menyukai orang yang gemar bersuci, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan juga ketahuilah, pernah satu kali Imam Ali Zainal Abidin, selepas dia ambil wudu dalam keadaan khusyuk. Selepas dia mengambil air wudu itu dalam keadaan pucat, dia akan masuk sholat. Maka murid-muridnya bertanya, wahai imam, mengapa wajahmu menguning? Mengapa wajahmu memucat? Apa yang terjadi dengan engkau? Apakah engkau sakit? Ada apa? Apa yang kau risaukan hingga engkau bagaikan orang yang gemetaran, ketakutan? Ada apa wahai imam? Maka Zainal Abidin menjawab, atadrun baina yaday man sa'agif. Tahukah kalian di hadapan siapa sesaat lagi aku akan menghadap? Itu yang merasuki hatiku, yang membuat aku gentar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu jagalah sholat dengan sebenar-benarnya. Dirikan sholat, berikut adab-adabnya, tata keramanya. Begitu datang masuk waktu sholat, maka laksanakan sholat di awal waktu. Bersegeralah menuju kepada hal yang diridhai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sari'u ila maghfiratin. Bersegeralah menuju ampunan Allah, menuju kepada sholat. Sebab awal waktu adalah keridhaan Allah, akhir waktu adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala, pertengahan waktu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda-nunda salat sampai keluar daripada waktunya. Sungguh seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia salat bukan salat sampai waktunya habis, bukan salat setelah lewat waktunya, tidak. Akan tetapi kalau dia salat di awal waktu, yang dia dapatkan akan lebih bernilai lagi. Sungguh yang dia kehilangan ketika dia tidak mengerjakan salat di awal waktu, dia kehilangan hal yang banyak, lebih banyak daripada kehilangan dunia seisinya. Kenapa? Dia kehilangan salat di awal waktu itu lebih mahal daripada kehilangan dunia dan seisinya. Sungguh sangat tercela seorang mukmin masuk waktu salat sedangkan dia masih sibuk dengan kerjaan dunia dia tidak tinggalkan kesibukan duniawinya itu untuk menjawab panggilan salat, dan dia tidak berdiri menghadapi, menyambut kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu. Orang yang macam begini adalah orang yang sangat lalai kepada Allah Ta'ala, yang sedikit pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah semangatnya di dalam mengejar akhirat. Adapun menunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya, atau hingga sebagian daripada perbuatan sholat keluar waktu, nah ini sangat tidak diizinkan dan dosanya sangat besar. Dan karenanya itu jagalah diri kita daripada hal-hal yang tidak baik tersebut. Barang siapa yang menunda-nunda sholat sampai keluar daripada waktunya itu, maka dia telah mendatangi salah satu pintu di antara pintu-pintu dosa besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita dari perbuatan yang tercela. Rabbi ja'alna muqimus shalah wa min dhararina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a, Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.